Di Top News, pemirsa 5 tahun Anies Baswedan memimpin Ibu Kota Jakarta. Beragam program ia tuntaskan untuk kepentingan warga DKI Jakarta. Salah satunya adalah Kampung Rusun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Begitu pentingnya pembangunan Kampung Akuarium ini hingga Anies membawa tanah dari Kampung Akuarium saat peresmian Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur sebagai simbol perhatian pemerintah DKI Jakarta pada warga pinggiran. Apa arti Kampung Akuarium bagi warga Jakarta? Bagaimana riwayatnya? Dan inilah Top Report. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kampung Susun Akuarium yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara. Ini adalah sebuah bangunan yang menampung warga DKI yang pernah menjadi korban penggusuran di ibu kota. Tempat ini juga menjadi salah satu bangunan yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di dalam 5 tahun masa kepemimpinannya. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih Kampung Susun Akuarium ini, kemudian bagaimana proses pembangunannya, serta apa manfaatnya bagi warga Jakarta. Tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 pada 17 Agustus tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin langsung serah terima 107 unit hunian di Kampung Susun Akuarium pada warga korban penggusuran di ibu kota. Mereka adalah warga yang tinggal di kawasan Kampung Akuarium Penjaringan, Jakarta dan terpaksa harus meninggalkan tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun karena penggusuran di tahun 2016. Pemirsa, sebelum saya melanjutkan berkeliling Kampung Susun Akuarium, saya akan mengajak Anda untuk menapak tilas perjalanan dan juga proses pembangunan dari Kampung Susun Akuarium. Sejak diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2021, warga mulai menempati Kampung Susun Akuarium. Setiap hunian vertikal terdiri dari satu ruang seluas 3 x 4 meter, satu kamar mandi, satu ruang tamu, dan balkon untuk menjemur pakaian. Baik pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda untuk meninjau langsung dan juga melihat bagaimana sih salah satu unit di Kampung Susun Akuarium ini. Kita langsung masuk aja ya. Misi Bu. Halo.
Permisi Bu, izin masuk ya. Iya Bu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Ati. Ibu Ati, saya Valerie Bu. Saya mau nanya-nanya Bu mengenai berapa hal, mengenai cerita sejak kapan Ibu ada di sini. Kira-kira sejak kapan Bu? Saya tinggal di sini udah setahun. Setahun kemarin September kemarin. Setahunnya. Sejak September sampai sekarang, berarti udah mulai setahun ya. Bisa diceritain nggak Bu, gimana prosesnya Ibu bisa dapat unit rumah di sini? Ya karena saya korban gusuran waktu itu tahun 2016 digusur dan kami tetap bertahan di sini. Jadi waktu itu hidupnya di tenda sampai digigit tikus. Pertama sih itu manusia perahu. Aku sebagai manusia perahu dulu dijulukin manusia perahu karena tinggalnya di perahu. Terus dijulukin manusia perahu, akhirnya di situ nggak boleh tinggal lagi. Terus pindah di tenda-tenda gitu. Bu Ati, bedanya apa sih Bu pas tinggal di sini dan sebelumnya itu? Apa ada perbedaan signifikannya? Kalau perbedaan pasti ada ya, karena kalau dulu tuh rumah sendiri, terus rumah tapak nggak naik turun gitu, terus kita juga ada penghasilannya dari rumah juga kan, ada kontrakan di atasnya dikontrakin gitu. Kalau sekarang kan cuma satu unit buat sendiri ya, memang sih nyaman di sini, enak di sini, bersih tempatnya. Tapi ya itu bedanya ya itu doang sih naik turunnya gitu. Nah, dengan standar fasilitas air bersih bagi warga di sana. Ya, air bersih tentu ini menjadi aspek yang penting di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita meminta teman sejawat kita, PDAM, untuk bisa memberikan support terhadap suplai air bersihnya ke Kampung Akuarium. Dan ini alhamdulillah bisa terlayani dengan baik. Pak, bagaimana dengan instalasi pengolahan air limbah? Ya. Instalasi pengolahan air limbah pun ini juga menjadi sebuah perhatian karena ini adalah menjadi bagian bagaimana hunian itu memenuhi kaidah sesuai dengan ketentuan. Kita siapkan IPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga apa yang menjadi proses dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan limbah ini bisa ditampung dan diolah sebagaimana mestinya. Saya kemarin juga melihat adanya akses ruang terbuka hijau, Pak. Bagaimana dengan akses-aksesnya, perencanaannya bagaimana? Oh ya. Nah, ini sebenarnya lahan Kampung Akuarium ini juga menjadi area yang merupakan cagar budaya, sehingga pada proses perencanaannya yang awalnya dari warga menginginkan sebuah bangunan dengan 7 blok, tetapi dengan menyadari adanya area-area yang ditemukan sebagai bagian dari situs cagar budaya, sehingga itu penempatan masa bangunannya kita rubah. Akhirnya kita sepakati menjadi 5 blok bangunan dan sebagian diantaranya kita manfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang tentu ini juga menjadi bagian dari fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk interaksi sosial warga di Kampung Akuarium. Jika rumah susun lainnya dikelola oleh pihak ketiga dari pemerintah daerah, maka Kampung Susun Akuarium diurus oleh koperasi bentukan warga, yaitu Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Selamat pagi Bu Dharma, terima kasih banyak sudah bersedia untuk diwawancara. Bu, saya ingin bertanya Bu, kan kalau misalnya di Kampung Susun Akuarium ini dikelola oleh pihak dari Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri. Bisa dijelaskan Bu, mengapa pihak koperasi yang mengelola kampung susun ini? Ya, aneh ya.
sebelumnya selamat pagi. Ya, kenapa koperasi gitu kan? Karena kita sama-sama tahu ya, badan hukum atau badan usaha yang sangat familiar dengan masyarakat kecil itu ya koperasi. Kami nggak mungkin bikin PT atau bikin CV atau bikin yayasan misalnya gitu. Tapi memang lebih konsen ke koperasi karena kedaulatan tertingginya ada di anggota dan semua mau bergerak. Jadi koperasi sepakat. Oke Bu, terus bagaimana dengan bentuk pengelolaannya di sini, kesehariannya, bagaimana, apa saja yang dilakukan? Saya kebetulan ketua koperasi, ada sekretaris, ada bendahara, ada pengawas, ada tim kerja. Kesehariannya sama deh kayak pengelola biasa gitu kan. Kalau kami di sini lebih konsentrasi tentang pengelolaan unit dan gedungnya. Jadi ada warga yang membayarkan simpanan wajib, simpanan pokok, itu wajib syarat untuk tinggal di kampung susun ini. Terus kami juga menerima pembiayaan perawatan dan operasional itu dari warga kepada koperasi dan koperasi yang mengelola itu. Seperti UPT yang di luar sana gitu. Tapi kami juga punya kewajiban untuk mengembangkan usaha ya. Dan di koperasi kami ini sudah punya usaha-usaha yang lainnya. Terima kasih banyak Bu Dharma atas waktunya. 1 tahun sudah warga kampung Akuarium tinggal di rumah baru, tempat di mana kini mereka bernaung dan berlindung. Rumah yang dibangun dan diupayakan paripurna oleh pemerintahan Provinsi DKI di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dari Jakarta, Valeri Budianto, Robi Pratama, Metro TV.